Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon. How are you today? Are you happy? I hope so. Welcome again in our English class for 7th grade students. And today we are going to talk about telling the dates, day, month, year, and preposition of time. And before our start our lesson today, let's pray together. Pray, begin. And pray, finish. In this material, we are expected to be able to, first, cardinal and ordinal numbers, the second, dates, day, months, and years, and the third, about prepositions of time. In the first topic, we will learn to telling the numbers, both cardinal and ordinal numbers related to the activities. And in the second topic, we will learn to tell the dates, day, and months appropriately. And in the third of the topic, you will learn how to tell the preposition of time. Pada pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat mampu menguasai materi tentang cardinal dan ordinal numbers, termasuk mengucapkan angka ordinal dan nomor ordinal dengan hubungan dengan kegiatan sehari-hari. Yang kedua, menguasai materi tentang tanggal, hari, bulan, dan juga tahun, termasuk mengucapkannya dengan benar. Dan yang ketiga, kalian dapat menguasai tentang kata penghubung tentang waktu dalam suatu kalimat. Numbers are divided into two numbers. They are ordinal numbers and cardinal numbers. Ordinal numbers are used to establish an order or hierarchy, that is to show the position of something in a list. Example, I'm in the first rank. Cardinal numbers, they say how many of something, such as 1, 2, 3, 4, and etc. Ordinal numbers digunakan untuk menetapkan suatu posisi. Contohnya, aku berada di peringkat pertama, aku berada di ranking pertama, sehingga cara membacanya yaitu ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Cardinal number digunakan untuk menentukan jumlah sesuatu, sehingga cara membacanya tidak ada perubahan, seperti pada contoh yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Now let's see the next slide. These are the examples of ordinal numbers. First, angka 1, second, kedua, third, ketiga, fourth, keempat, fifth, kelima, sixth, keenam, seventh, ketujuh, eighth, kedelapan, ninth, kesembilan, tenth, ke-10. Sekarang perhatikan pada penulisannya. Terdapat beberapa perbedaan. Penulisan angka ke-1 diikuti huruf ST atau ST di bagian atasnya. ST merupakan akhir dari kata first. Angka kedua diikuti huruf ND atau ND di bagian atas. ND merupakan akhir dari kata second. Angka ketiga diikuti oleh huruf RD atau RD di bagian atas. RD merupakan akhir dari kata third. Angka keempat sampai ke-10 memiliki struktur yang sama, yaitu diikuti oleh huruf TH atau TH pada bagian atasnya. Contoh dari cardinal numbers yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, and etc. Kalian juga bisa menambahkan hingga puluhan, ratusan, bahkan ribuan.
Selanjutnya perbedaan antara ordinal numbers dan cardinal numbers. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 20th, 30th, 40th, 50th, 60th, 70th, 80th, 90th, 100, 200, 300, 1000, and also 1,000,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 1000, and 1,000,000. In the next slide, we have days. Pada slide selanjutnya, terdapat hari. Sunday atau hari Minggu, Monday hari Senin, Tuesday atau Selasa, Wednesday hari Rabu, Thursday Kamis, Friday hari Jumat, Saturday atau Sabtu. Jangan lupa lo ya, dalam bahasa Inggris pemulaian hari dimulai dari hari Minggu, bukan hari Senin. Jadi it starts from Sunday, Monday, and etc. How do you tell the days? Bagaimana cara kalian mengucapkan hari? Berikut cara-caranya. Today is Thursday. Hari ini adalah hari Kamis. Yesterday was Wednesday. Kemarin adalah hari Rabu. Tomorrow is Friday. Esok adalah hari Jumat. The next day of tomorrow is Saturday. Hari selanjutnya dari esok adalah hari Sabtu. There are 7 days in a week. Terdapat 7 hari dalam satu minggu. In the next slide, we have months. Pada slide selanjutnya, terdapat nama-nama bulan. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. How do you tell the months? Bagaimana cara kalian mengucapkan nama-nama bulan? Well, the first thing that is you have to remember that there are 12 months in a year. Hal pertama yang harus kalian ingat adalah terdapat 12 bulan dalam satu tahun. The next example is this month is September. Bulan ini merupakan bulan September. The previous month of September is August. Bulan sebelum September adalah bulan Agustus. The next month of September is October. Bulan setelah bulan September merupakan bulan Oktober. The end of the month is December. Akhir dari seluruh bulan atau akhir tahun merupakan bulan Desember. Next is year. Selanjutnya adalah tahun. In telling the year, you can divide the numbers into two groups. The first in two front numbers and the second is two back numbers. Dalam mengucapkan tahun, kalian dapat membaginya angka dalam dua kelompok, yaitu kelompok angka depan dan kelompok angka belakang. Contohnya, tahun 1899,
Sekarang kita bagi angkanya kebagi dalam dua kelompok. Yang kelompok depan merupakan angka 18 dan kelompok belakang merupakan angka 99. Sehingga kalau kita baca dengan bahasa Inggris menjadi 1899. Bagaimana? Paham? Udah loh ya? Atau masih ada yang bingung? Tahun 1899 kita bagi lagi ke dalam dua kelompok depan dan dua kelompok belakang. Kelompok depan terdapat angka 19 dan kelompok belakang terdapat angka 99. Sehingga apa yang dibaca menjadi 1999. 1999. Selanjutnya terdapat angka 2001. Bagaimana? Apa sama? Apa beda? Enggak lah. Ketika kita membaca angka tahun 2000-an, kita hanya perlu membaca 2001, bukan dibagi ke dalam dua grup angka. Bagaimana dengan 2020? Untuk tahun 2020 kita dapat membaginya ke dalam dua angka atau membaca seperti yang sebelumnya. Sehingga pada contoh yang pertama, tahun 2020 dapat dibaca dengan 2020 atau dibaca 2020. How to say the year? Bagaimana cara mengucapkan tahun-tahun 1978 atau tahun 1978. Dapat dibaca 1978. Tahun 2005, 2005. Tahun 2080, 2080 atau 2080. Next, when were you born? Bagaimana dengan pertanyaan kapankah kalian lahir? Kapan sih tanggal lahir kalian? Apa kalian bisa jawabnya? Ya, that's right. Cara membacanya merupakan seperti pada tampilan slide. I was born on 18th of December 1993. Contoh selanjutnya, the next example. I was born in November 11th of July 2001. And the last we have preposition of time. Pada topik yang terakhir terdapat preposition of time. It is used to connect between noun and a sentence. It shows the time or places. Kata preposition of time digunakan untuk membedakan antara kata benda dan suatu kalimat. Preposition of time menunjukkan untuk tempat atau waktu. Untuk mempermudah, preposition of time hanya terbagi dalam 3 bentuk, yaitu pengelompokan dalam segitiga terbalik. Terdapat on, in, dan at. Mereka memiliki arti pada. Artinya pada ya. Pada bagian di atas in, pada bagian tengah terdapat on, pada bagian bawah terdapat at. Pada bagian in menjelaskan tempat dan waktu yang lebih umum secara general, yaitu centuries, decades, years, months, and also week. England, London, Chinatown, or Indonesia. Kemudian on menjelaskan lebih spesifik pada tempat dan waktu. Contohnya days, weekend, streets, and avenues. Dan at menjelaskan dengan sangat spesifik antara tempat dan waktu. Contohnya hours, address, or specific occasion. The examples: in the afternoon, in 1996, on 27th of July, on Wednesday, at lunchtime,
at 6 o'clock. Okay, that's the end of our PPT, and don't forget to finish the submit and submit the assignment, and don't forget to do the task. See you in the next meeting. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.